Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Zahwa Aulia Ramadhani. Aku dari kelas 10-5. Di sini aku akan menjelaskan mengenai kegiatan produksi limbah. Oke, sebelumnya pasti kalian sudah sering dengarkan kata limbah itu sendiri. Ya, limbah memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hampir semua aktivitas manusia pasti menghasilkan limbah. Nah, sekarang apa sih pengertian limbah itu sendiri? Limbah adalah zat sisa dari suatu proses. Sampah itu termasuk jenis limbah. Limbah juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Peningkatan pencemaran lingkungan akan berdampak buruk dengan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan ke arah negatif. Limbah dibagi menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan sumbernya, jenis senyawa, wujudnya, dan asal limbah. Nah, sekarang aku bakal jelasin limbah berdasarkan sumbernya. Itu ada limbah rumah tangga, industri, pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata, dan medis. Nah, limbah rumah tangga itu disebut juga limbah domestik. Jumlahnya tuh bisa mencapai 80%. Contohnya tuh kayak sisa makanan, air cucian deterjen, kotoran manusia, dan lain-lain tuh kotoran manusia. Terus limbah industri berasal dari buangan hasil kegiatan produksi pabrik. Limbah industri juga berupa limbah kimia seperti alkohol. Zat ini dapat membahayakan makhluk hidup jika dibuang langsung ke lingkungan. Terus limbah pertanian seperti pupuk dan pestisida. Pemberian pupuk organik maupun pupuk sintesis yang berlebihan dapat menghasilkan limbah. Limbah tersebut akhirnya bisa mengotori dan mencemari lingkungan tanah dan sumber mata air di sekitar lahan pertanian tersebut. Terus limbah peternakan yaitu limbah dari kotoran ternak dan sisa makanan ternak. Kayak ayam yang dijual di pasar itu gak boleh dibudidayakan di pasar karena baunya tuh sangat menyengat dan bisa mencemari lingkungan. Terus ada limbah pertambangan berasal dari material tambang itu sendiri. Contohnya tuh cairan raksa yang biasanya digunakan untuk memisahkan emas dan perak dari kandungan tanah dan bebatuan. Limbah ini dari tambang batu bara, emas, dan perak. Ada juga limbah pariwisata, kayak dari konsumsi makanan dan sarana transportasi, yaitu sampah makanan, bungkus plastik, dan asap yang dihasilkan dari knalpot. Dan terakhir, limbah medis berasal dari segala jenis-jenis sampah yang mengandung bahan infeksius. Contohnya kayak obat-obatan, perban, kasa, darah, alat suntik yang bekasnya harus dikubur dan kontaminan lainnya. Yang kedua, berdasarkan jenis senyawa, ada limbah organik, anorganik, sama B3, bahan bahaya beracun. Nah, dari limbah organik berasal dari makhluk hidup dan sifatnya lebih mudah membusuk atau terurai. Contohnya itu buah busuk, sisa sayuran, sisa makanan, serbuk kayu, dan sebagainya. Terus limbah anorganik itu limbah yang susah hancur atau susah membusuk secara alami. Contohnya tuh kayak kertas, sampah plastik, gelas kaca. Dan limbah terakhir, limbah B3 yang membahayakan lingkungan. Kesehatan, dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Biasanya mudah meledak, terbakar. Limbah rekreatif, limbah penyebab infeksi. Contoh yang bersifat korosif ya, contohnya tuh air raksa, obat-obatan, alat elektronik. Yang ketiga, berdasarkan wujudnya. Ada limbah padat, cair, gas, dan suara. Limbah padat tuh kayak jenisnya tuh berwujud padat dan umumnya kering kayak kaca, keramik, deterjen padat, kertas, dan sebagainya. Terus limbah cair berasal dari kegiatan yang berbentuk cair dan mudah larut dalam air. Contohnya kayak cat, minyak, air cucian sabun, air cucian beras, sayuran, dan lain-lain. Terus limbah gas itu yang menguap kayak limbah freon tuh menguap, nitrogen, karbon, monoksida, dan sulfoksida. Limbah suara itu bisa mengganggu orang sekitar kayak suara mesin pabrik, suara kendaraan, dan pembangunan. Terus yang keempat, berdasarkan asal limbah itu. Ada limbah industri pangan, industri kimia dan pembangunan, industri sandang kulit dan aneka, industri logam dan elektronik. Limbah industri pangan mengandung zat makanan dan zat adiktif berupa bahan kimia yang dibuang langsung ke lingkungan. Contohnya limbah tahu tempe, tapioka, pengolahan ikan laut, dan sebagainya. Terus limbah industri kimia dan bangunan mengandung bahan kimia yang dapat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia jika dibuang langsung tanpa diolah dahulu. Contohnya kayak alkohol, parfum, minyak pelumas, dan sebagainya. Limbah industri sandang, kulit, dan aneka, yaitu limbah batik, batik printing, penyamakan kulit, dan sebagainya. Kegiatan ini tuh butuh air yang banyak, jadinya air buangan dari kegiatan tersebut akan menyebabkan gangguan karena mengandung sisa warna, kadar minyak tinggi, dan beracun. Nah, limbah industri logam dan elektronik yaitu debu, karbon dioksida, minyak pelumas, dan asap. Bahan buangan yang dihasilkan dari industri besi baja dapat menimbulkan pencernaan lingkungan.
sebagian besar bahan pencemarannya berupa debu, asap, dan gas yang mengotori udara sekitarnya. Tuh, jadi udara jadi kotor. Oke, dari semua ini dampak negatif dari limbah ini bisa mempengaruhi kesehatan dan lingkungan. Nih, udah bisa lihat kan. Kalau dari kesehatan misalnya, bisa menyebabkan cacing pita yang berasal dari daging hewan ternak yang gak baik pengolahannya. Bisa menyebabkan keracunan hingga kematian. Contohnya tuh nih, ikan yang udah terkontaminasi sama air limbah raksa. Apabila dimakan sama manusia, bisa keracunan sampai meninggal dunia. Dan limbah yang tidak dikelola dengan benar bisa menghasilkan kuman dan bakteri, penyebab penyakit kayak diare, tifoid, kolera, demam berdarah, sesak napas, dan sebagainya. Terus terhadap lingkungan, ada limbah cair yang masuk ke sungai atau sumber mata air bisa menyebabkan pencemaran lingkungan perairan. Terus ikan dan organisme air dapat mati dalam jumlah yang besar hingga kepunahan spesies limbah yang dibuang ke sungai dapat mengganggu aliran sungai dan menyebabkan banjir saat musim hujan. Terus pengolahan limbah yang tidak baik bisa menghasilkan bau yang tidak sedap dan jadinya bisa mengganggu kenyamanan warga sekitar. Limbah yang dibuang ke perairan juga menghasilkan asam organik dan gas organik seperti metana yang berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, jadi dari semua dampak ini, cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi limbah yaitu 3R. Apa aja tuh? Reduce, dan recycle. Reduce itu mengurangi. Cara mengatasi limbah yang satu ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi pemakaian plastik sekali pakai pada saat berbelanja. Alangkah baiknya saat berbelanja menggunakan plastik yang bisa digunakan berkali-kali. Terus juga disarankan membeli barang yang tahan lama sehingga tidak mudah rusak. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Tidak ada salahnya kan jika menggunakan kembali barang yang sudah digunakan. Dengan pemakaian kembali, maka sama aja kalau kita sudah mengatasi dan mengurangi limbah. Dalam hal ini, penggunaan kembali maksudnya tuh memperlama waktu pakai. Misalnya, saat berbelanja, sebaiknya kita menggunakan tote bag yang dapat digunakan berkali-kali sehingga penggunaan plastik dapat berkurang. Terus, 3, recycle, mendaur ulang. Dengan melakukan daur ulang pada limbah-limbah yang ada, terutama pada limbah anorganik, kegiatan mendaur ulang jika dilakukan dengan baik dan benar akan menghasilkan suatu barang dengan harga yang berekonomi tinggi. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk mendaur ulang berbagai macam limbah. Yang keempat, mengubah limbah organik menjadi pupuk kompos. Udah pada tahu kan pupuk kompos? Yang kelima, memakai sabun cuci sedikit mungkin. Yang keenam, mengelompokkan sampah organik dan anorganik. Misalnya sampah organik bisa dikelola menjadi pupuk kompos, sedangkan pada sampah anorganik bisa dikelola menjadi kerajinan. Terus, aku punya satu pertanyaan nih. Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran air? Nih, mencegah pencemaran air. Hayu, apa coba? Ada yang udah tahu belum? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Yang pertama, kita bisa mengurangi penggunaan plastik dan daur ulang plastik yang sudah digunakan. Yang kedua, rawat mobil kamu agar oli tidak mudah bocor ataupun beku. Yang ketiga, kalau kamu memelihara hewan, pastikan kotorannya tidak mencemari lingkungan ya. Terus, atur pembuangan sisa cairan pembersih kimia, minyak, dan bahan-bahan yang susah terurai. Yang kelima, terakhir, hindari penggunaan pestisida dan herbisida. Oke, segitu dulu penjelasan dari aku mengenai limbah. Jika ada yang nggak ngerti, mohon dimaklumi ya. Aku juga masih belajar. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.